warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, langsung saja kita memasuki acara perlombaan Lomba Kreativitas Santri Dayah ke-11 Dayah Darul Muta'allimin Senebo, Aceh Barat, cabang perlombaan Syarhil Quran. Sebelum peserta kami panggilkan, mari kita dengar arahan dari Dewan Juri kita Syarhil Quran. Kepada juri kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kami peserta Syarhil Quran pada malam hari ini, jadi sedikit yang akan kami sampaikan tentang penilaian Syarhil Quran. Itu ada 3 kategori. Yang pertama itu yang akan dinilai terjemahan dan materi. Terjemahan dan materi itu mengandung di situ termasuk sistematika dan isi. Artinya sesuai susunan, mulai dari muqaddimah, kemudian permasalahan, isinya dan kesimpulannya. Kemudian yang akan dinilai lagi penghayatan dan retorika. Itu di situ ada vokal. Vokal suara itu jelas, artikulasi yang akan disampaikan nanti jelas isinya. Intonasi dan ungkapan bahasa. Intonasi, tinggi rendahnya suara. Kalau misal ada nanti di dalam syarhilnya, di dalam pidatonya itu ada yang harus ditinggikan suara, berarti harus tinggi, gitu. Itu harus sesuai intonasinya. Gaya dan mimik, itu ekspresi tubuh. Gayanya ketika menyampaikan syarahannya, ekspresi tubuhnya itu yang sesuai, yang mengena ketika kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan isinya. Mimiknya juga harus sesuai, mengikuti. Yang terakhir, tilawah dan adab. Tilawah dan adab pastinya yang akan dinilai tajwid. Tajwid dan fasohah. Lagu dan suara. Lagu dan suara di situ merdunya suara, jelas bacaannya, itu di dalam tilawah. Yang terakhir, keserasian ayat dan isi. Di dalam pidato nanti misalnya pidato tentang Maulid Nabi, itu ayatnya pasti tentang ayat Maulid, bukan ayat tentang puasa. Itu harus serasi ayat dan isinya. Untuk waktu kami beritahukan waktu yang akan diberikan itu 15 menit ya. 15 menit. Mungkin itu saja. Semoga dapat dipahami untuk semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri Syarhil Quran yang telah memberikan arahan. Langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Untuk peserta yang pertama, pemegang nomor undian 14. Kepada peserta dipersilakan.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliai, hadirin yang kami cintai, Mukassamani dalam bukunya Konsep dan Model Pendidikan Karakter halaman 43 berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membentuk kepribadian seseorang. Terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan karakter dan moralitas adalah problema yang selalu up to date, tak pernah lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman, dan persoalan perilaku adalah hal yang tak pernah lepas dari suatu generasi. Kenyataannya saat ini dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta, sehingga tidak hanya anak-anak yang tidak beradab, tidak hanya generasi muda yang suka melanggar norma, namun orang dewasa pun sering tak punya tata krama, sehingga hadirin kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda. Kaum tua tak peduli pria atau wanita, tak mengenal miskin ataupun kaya. Berbicara mengenai karakter dan akhlak sebagai popular filosofi of morality seakan seperti trending topik yang tak kunjung habis. Mengapa demikian? Karena kajian mengenai karakter dan akhlak adalah pembahasan tentang kaidah kehidupan manusia, tentang aturan yang harus dijalani dan pedoman yang harus ditaati, problematika perilaku manusia yang tak sedikit habis, sehingga tidak sedikit orang kehilangan pikiran logis. Di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis, sehingga tidak ragu berbuat begis. Hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Oleh karena itu hadirin, fenomena demoralisasi kronis ini telah banyak terjadi di negeri ini, sehingga menimbulkan kegelisahan dalam jiwa kami untuk bisa memberikan suatu kontribusi yang berarti. Maka tergegaslah hati kecil kami untuk mengupas suatu mata syarahan yang bertema membantu generasi Indonesia yang berkarakter mulia. Dengan landasan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dicantumkan oleh syariah kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana
Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 11 ayat 245 mengatakan, ayat ini bisa jadi kecaman bagi orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam tapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Kecaman tersebut dikesankan oleh kegelapan, seakan-akan ayat di atas mengatakan, kamu telah banyak melakukan kedurhakaan. Sesungguhnya di tengah kamu masih ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani. Lebih lanjut beliau mengatakan, ketika beliau dalam posisi Nabi dan Rasul, maka ucapan, sikap dan fatwa beliau sudah pasti benar, karena itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, identik dengan budaya ketimuran. Tapi sekarang para politikus dipenuhi sandiwara dan pencitraan, pelacuran hampir dihalalkan, para ulama yang gemar keduniaan, para pengajar sering tawuran, para pedagang sedang melakukan penipuan. Bahkan lembaga hukum tak dapat lagi diberikan kepercayaan karena kepentingan pribadi dan golongan yang makin dikedepankan. Tak mengerti antara kejujuran dan kebohongan, tak tahu yang mana miskin dan yang mana kawan. Akhirnya rakyat kebingungan. Bagaimana hadirin, betul tidak? Hadirin, sebuah senandung meneguhkan hati kita berkarakter mulia. Umpama bunga mekar indah di taman, akhlak yang mulia pada insan, harum mewangi menghias pribadi. Siapa memandangkan jatuh hati, lukiskan jiwamu dengan akhlak mulia, sucikanlah dari noda dunia, taburkanlah budimu yang suci, suburkan dalam diri cinta abadi pada Tuhan cinta sejati. Hadirin, timbullah pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan untuk membentuk generasi Indonesia yang berkarakter mulia? Sebagai jawabannya, marilah sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima غليظ القلب لا فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampunlah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian, jika kita ingin bangsa Indonesia memiliki karakter mulia, maka marilah sama-sama kita teladani karakter dan kepribadian Rasulullah SAW, yang mana kepribadian beliau laksana kilauan berlian. Dari arah manapun kita menatapnya, pasti akan bersinar dan bercahaya. Dewan Hakim yang kami muliai, hadirin yang kami cintai. Dari syarahan kami tadi dapat diambil kesimpulan. Pertama, persoalan karakter dan moralitas adalah problema yang selalu up to date, tak pernah lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman. Dan persoalan perilaku adalah hal yang tak pernah lepas dari suatu generasi. Kedua, untuk membentuk karakter Indonesia, maka hanya bisa terjadi jika kita semua mampu menerapkan revolusi mental yang sesungguhnya. Memiliki keteguhan iman, menyempurnakan ketakwaan, menyandarkan hati secara kokoh kepada Allah pemilik semesta alam, serta menyempurnakan karakter dan kepribadian Rasulullah SAW dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bukalah mata di pagi hari, cuci muka, hilangkan kantuk. Rendah hatilah seperti padi, makin berisi makin merunduk. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, peserta yang barusan tampil tadi, pemegang nomor undian 14 atas nama Nazia Mauliza sebagai pensyarah, Zadira Sofiana sebagai tilawah, Safa Salsabila sebagai sari tilawah, dengan judul membentuk generasi Indonesia yang berkarakter mulia. Untuk peserta selanjutnya, pemegang nomor undian 20. Kepada peserta dipersilakan.
Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram, Abi dan Umi selaku pemimpin dan pembina daya Darul Muta'allimin, dan yang kami hormati Ustaz dan Ustazah serta Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Berdirinya kami di sini tidak akan memanjangkan mukadimah ini. Izinkan kami membawa satu syarahan syarhil yang bertema ilmu pengetahuan teknologi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Zek Zelensky, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya menyatakan dewasa ini telah mencapai tahap yang mencengangkan konsentrasinya. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif yang mampu mengangkat taraf hidup manusia, namun di sisi lain perkembangan informasi dan teknologi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama maka akan menimbulkan kerusuhan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Hadirin, kekhawatiran Zelensky kini kian terbukti. Coba kita perhatikan peradaban jahiliyah semakin merajalela. Tayangan magis mitologi semakin membudaya. Hiburan erotis literatif semakin membangun, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Hadirin, akibat pandangan kekerasan munculnya keributan dalam rumah tangga, perkelahian antar pelajar, bahkan peperangan antar etnis. Akibatnya adalah tontonan erotis dan seksualis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in tusibu bijahalatin fatusbihu ala ma ta'antum nadimin. dan yang artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah
ayat tadi memberikan landasan metodis dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan media cetak dan elektronika, yaitu Islam memiliki prinsip akomodatif. Jika bertayang dengan ajaran Islam, jangan gentar katakan tidak, tidak, meskipun dengan dalil seni dan kebebasan bersepakat. Dengan demikian, ayat tadi memberikan pelajaran bagi kita untuk lebih memerhatikan nilai moral dan etik. Namun sangat disayangkan hadirin, akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya majalah Playboy yang mampu menjajah pikiran manusia. Contoh tidak sedikit, anak remaja terjerumus ke dalam mabuk-mabukan dengan whisky KPIB, merintih, memohon, memanggil ganja dan morfin sampai mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu bagaimana dalam kita menyikapi hal tersebut? Mari sama-sama kita renungkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم. dan yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Seorang yang mampu menjaga, melestarikan serta menjunjung tinggi harkat manusia adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebab hadirin, walaupun kita berakal cerdas, berwawasan luas, tapi tidak berhati emas, apalagi jika keimanan lemah. Kita hanya tumbuh menjadi manusia hina, biadab, brutal, bahkan lebih bejat dan lebih jahat dari binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Murtada Matahari mengatakan, intek yang berada di tangan orang tak beriman bagaikan pisau di tangan orang gila. Ia bisa menebas kemanapun ia mau. Tetapi sebaliknya, jika intek berada di tangan orang yang beriman, kami yakin ia akan membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kedamaian, bukan kehancuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari syarah yang kami sampaikan
Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etik dalam menggunakan media cetak dan elektronika. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tingkatkan nilai moral dan etik dalam menggunakan teknologi sehingga melahirkan pemuda-pemudi yang dapat menyalurkan kebaikan bagi masyarakat, keluarga, nusa, dan agama. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, peserta yang barusan tampil tadi pemegang nomor undian 20 atas nama Sela Maisarah sebagai pengisyarah, Khalisaton Nisa sebagai tilawah, Asya Fajar sebagai sari tilawah dengan judul Ilmu Pengetahuan Teknologi. Untuk peserta selanjutnya, pemegang nomor undian 17. Kepada peserta dipersilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ma'asyiral muslimin wa muslimat, rahimahumullah. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-21, menyatakan religion without science is blind, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama
Agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak dapat Kalimat ini menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu atau bahkan lebih buruk lagi, seringkali memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai ke Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teological, ritual, fisikal, tetapi berdimensi moral dan intelektual. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disyiarkan kepada umat manusia yang salah satu fungsinya adalah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi, Renaissance of Islam, menyatakan Islam is the leader of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah pemimpin seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini pada kesempatan yang berukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarhil Quran dengan judul Membangun Karakter Bangsa, Perspektif Al-Quran. Dengan rujukan Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 1 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini.
Alif Lam Ra adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Hadirin rahimakumullah. Prof. Dr. Muhammad Quraisyihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan penjelasan tentang pentingnya Al-Quran. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata zulumat yang berarti aneka gelap, sedangkan an-nur berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa aneka gelap bermacam-macam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan an-nur yang selalu menerangi dan tidak pernah memberikan kegelapan. Penjelasan tentang pentingnya Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj'al Mustasyrikin wa Aktsaruhu fi Awfiri Al-Hadis menulis ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan untuk mencapainya masalah tersebut. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa akan berkembang cepat hanya apabila dituntun Al-Quran. Karena hanya demikian membangun karakter bangsa mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan membangun kemajuan kebangsaan Indonesia. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperingati untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Baca diri kita agar hidup tak takabur. Lalu bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kemajuan teknologi saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Sedangkan Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar muslim. Oleh karenanya kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain dalam bidang membangun kemajuan teknologi dan kebangsaan. Kita masih jauh tertinggal dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. 14 abad yang lalu kita telah diperingati untuk membaca
masyarakat. Akan tetapi, untuk dapat memahami terhadap interpretasi dari firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi antara Al-Quran dan pencipta kepribadian bangsa, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual, yakni memahami Al-Quran secara kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Taha ayat 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran memberi pelajaran bagi mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar sumber kehidupan bagi kita. Hal ini bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu di dalam bentuknya di dalam Al-Quran yang berulang sebanyak 854 kali. Pada akhirnya kami mengajak, wahai saudara-saudaraku orang Semendok, Ayo kita jadikan Al-Quran kanding pedoman hidup. wahai saudara-saudaraku orang Aceh, wahai rakan-rakan Lanban Bandung, mari tanya jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadirin Ayyuhal mujtami'un. ayyuhal mujtami'in, marilah hati-hati Muhammad. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari syarahan kami tadi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah contoh landasan kepribadian bangsa. Maka dari itu, marilah kita sama-sama jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, peserta yang barusan tampil tadi, pemegang nomor undian 17 atas nama Saskia Indah sebagai pensyarah, Ida Amelia sebagai tilawah, Salma Putri sebagai sari tilawah dengan judul Membangun Karakter Bangsa Perspektif Al-Quran. Untuk peserta selanjutnya, pemegang nomor undian 15, kepada peserta dipersilahkan.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Dalam dunia yang demikian luas dengan antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Berbagai teknologi yang semakin canggih telah membawa dampak luas di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Dia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi ini misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi dekadensial moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Kita melihat dan mendengar karakter generasi muda zaman sekarang sangatlah menyayat hati. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan satu syarah Al-Quran dengan tema membangun generasi milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatih
bersekutu. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Bahari dan Syekh Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Al-Jalalainnya menjelaskan, kata lihat terbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak bisa menghentikan lajunya internet booming, bahkan sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada saat ini. Sampai hari ini kita belum bebas 100% dari bahaya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren penuh semua fasilitasnya. Hadirin, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Kita juga harus prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercayai sebagai kasat resersi narkoba, dan kini dia mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas edaran narkoba. Mau dibawa ke mana negeri kita jika kita semua tidak menyisingkan lengan baju untuk
telah mencatat sebanyak 8.000 kasus yang terjadi dari bulan Januari hingga Desember. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, melawan ribuan kasus, bukan satu kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Hadirin, marilah kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina pada zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok Cinanya yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangatlah besar dan kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tak dapat ditembus oleh musuh. Tapi hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina pada zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan, hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah suri teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadirin, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun karakter mulia di negeri tercinta ini. Antara lain, Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bacaan, tontonan maupun atas pergaulan. Kita acungi jempol program Kemenag Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran. Dan kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Dan kalau ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jasa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Dari uraian tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter mulia. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut, tak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati mekar di taman. Harum baunya dan menahan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, peserta yang barusan tampil tadi, pemegang nomor undian 15 atas nama Nirza Yusmaida sebagai pengisyarah, Rifka Junita sebagai tilawah, Nur Mawan sebagai sari tilawah, dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Ada yang ingin menyumbangkan suara emasnya? Yang bersedia boleh maju. Siapa yang mau? Fatimah Zuhra? Kita lanjutkan. Untuk peserta selanjutnya, pemegang nomor undian 16. Kepada peserta dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini fi daris salam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya yang begitu fenomena Spiritualitas Cyberspace mengungkapkan bahwa dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencenangkan konsekuensinya. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, hadirin, perkembangan dunia informasi dan komunikasi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, maka akan menimbulkan kerusuhan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat, begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan berubah tatanan kehidupan. Sungguh begitu banyak perubahan yang akan terjadi dari dampak perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan dimulai. Manusia robot semakin diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi akan berdampak luar biasa sekaligus memberikan ancaman di praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas dan terbatas, dari tingkat desa hingga internasional. Dari dunia nyata hingga dunia maya. Dari yang mendengar puluhan hingga jutaan. Kajian kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagah teknologi sehingga media diisi oleh tayangan yang merusak pikiran dan hati. Mulai dari tayangan pornografi, Porno aksi. ragam berita kontroversi, serta ancaman hoax dan provokasi, sehingga media menjadi pencemaran ideologi yang bisa berubah jati diri bangsa ini. Jika hal ini dibiarkan, hadirin, generasi muslim yang akan masuk semakin beradaptasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Syarhil Quran yang bertema transformasi
ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami hormati. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya Talabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan. Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mantan juz 15 halaman 252, seseorang harus didahai sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, ia harus mengetahui kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitab tafsirnya Al-Hikmatu fi Da'wati Lillahi Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan burung tanpa bala. Melakukan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi perperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak dari mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwah pun berhikmah mendorong transformasi dakwah di era digital
dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten-konten dakwah harus didakwahi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak mencela dan tidak kasar. Transformasi dakwah di era digital juga dilakukan pada dua bagian. Bagian pertama, Transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Bagian kedua, dari konten-konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita beda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, peserta yang barusan tampil tadi, pemegang nomor undian 16 atas nama Yulia Devika Dewi sebagai pensyarah, Syifa Azkia sebagai tilawah, Nabila Nur Alifa sebagai sari tilawah dengan judul Transportasi Dakwah di Era Digital. Untuk peserta selanjutnya, semoga